Thank you businesspreneur semuanya yang udah join di pagi hari ini. Jadi hari ini Business Forum kita itu ada topiknya yang waktu itu hot juga nih, mengenai bagaimana membangun total value perusahaan kita. Waktu itu kita juga sempat ada bahas di feed-nya Pak Budi dan juga di live-nya Business ID ya Pak ya? Ya, betul. Gitu. Jadi ada 10 faktor yang biasanya Pak Budi itu bahas di workshop triple value, dan biasanya yang ikut workshop ini diundang ya Pak, nggak bisa semua orang join Betul. di workshop ini. Dan saat ini kita akan bagikan 10 faktor itu apa aja secara free untuk teman-teman yang join di Business Forum hari ini. Ya, silakan Pak Budi. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir, para businesspreneurs di hari Sabtu ini. Saya tahu mungkin banyak sekali teman-teman yang masih dengan keluarga mungkin ya. Nah, tapi salut untuk teman-teman yang hadir, yang masih pengen belajar. Dan topik kali ini memang kita ambil topik yang sebetulnya sedang banyak kita bicarakan kemarin soal value ya. Selain dari value creation ya yang lebih banyak dengan Pak Baskoro dari sisi produk, jasa dan bisnisnya, yang kali ini yang saya bicarakan adalah total value atau total nilai dari sebuah bisnis itu apa sih sebetulnya dan bagaimana. Nah, sehingga akhirnya kita mencoba bahwa kenapa nggak kita share. Sudah kita share sebetulnya sebagian-sebagian di live Instagram, di Business ID juga ada. Tapi kali ini kita undang khusus beberapa teman-teman yang masuk ke ruangan ini di Business Forum untuk bisa mungkin tanya jawab nantinya bersama saya. Tapi sekaligus juga karena saya nggak tahu ada masalah apa dengan live-nya streaming kita di YouTube, nggak bisa. Tapi udah kita record ini, nanti kita masukkan ke YouTube-nya kita, sehingga teman-teman yang lain bisa juga belajar bersama-sama. Nah, biasanya topik ini memang adalah topik yang saya ambil dari workshop offline-nya saya selama ini, yang namanya Triple Value Your Business gitu ya, yang sebetulnya akan ada nantinya di bulan Agustus ya. Tetapi selama 3 tahun belakangan kita punya workshop yang namanya Triple Value, karena banyak sekali teman-teman yang mungkin yang sudah mulai naik kelas, mungkin yang sudah pengen menjadi lebih besar ya. Sehingga bukan hanya yang basic-basic yang kita coba berikan ke teman-teman, tetapi juga sudah mulai memikirkan bagaimana sebetulnya kita melihat bisnis ini lebih utuh, ya, lebih dalam, dan bagaimana caranya kita meningkatkan nilai dari bisnis kita secara total, ya, bukan hanya soal omsetnya, revenue-nya, bukan soal profit, tapi nilai dari sebuah usaha bisnis kita secara utuh. Ya, jadi akan coba sharing dengan teman-teman mungkin selama 45 menit mungkin ya. Setelah itu sisanya kita berikan kesempatan untuk teman-teman bisa berdiskusi dengan saya, dan juga siapapun ya bisa tanya jawab, bisa di chat nantinya langsung ya. Nanti juga kita bisa buka suaranya nanti sehingga bisa live nantinya. Jadi saya mulai dulu, jadi kita matikan aja dulu yang semua mic-mic yang ada ya, tolong teman-teman biar saya dulu yang bicara di sini. Nanti kita akan tentunya ada sesi tanya jawab nantinya. Teman-teman bisa lihat nggak ya? Melisa bisa lihat nggak ini ya? Bisa Pak Budi. Ya, tapi masih ada next slide-nya. Hah? Ada next slide-nya? Full screen. Bisa Pak. Iya, kelihatan next slide. Oh gitu ya? Oke, mungkin saya ambil, tunggu dulu. Ini kenapa begini ya jadinya? Tunggu, saya stop share. Mungkin sharing saya itu pakai ini nih. Full screen nggak? Sudah full screen. Oke. Sorry ya teman-teman ya, ini agak sedikit, jadi biasalah saya baru menyelesaikan ini. Oke. Jadi kita share aja, mungkin sekitar 40 menit ini soal meningkatkan value dari perusahaan Anda ya. Jadi nantinya saya akan sharing dulu beberapa hal yang mungkin lebih ke apa sih sebetulnya total nilai dari sebuah bisnis itu ya.
Jadi bagi saya selama ini mungkin lebih dari 30 tahun saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan asing, perusahaan multinasional ya. Value dari sebuah perusahaan itu kalau dari sebuah perusahaan-perusahaan besar itu adalah nilai pasar istilahnya ya dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, kalau kita perusahaan kecil tentunya belum ada caranya kita mendapatkan nilai pasar itu secara clear gitu ya. Kecuali kita perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan ada di bursa saham biasanya ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar ya yang ada di perusahaan publik namanya ya, di bursa saham itu, maka sebetulnya nilai dari perusahaan itu simpel saja. Kalau Anda masuk ke misalnya bursa efek, misalnya Anda cari misalnya perusahaan apa yang Anda lihat, kemudian ada yang namanya market capitalization ya. Jadi market capitalization itu adalah berapa jumlah nilai saham pada saat itu, pada saat kita melihat gitu ya. Kemudian dikalikan jumlah sahamnya yang beredar. Nah, itulah sebetulnya market cap namanya, market capitalization. Sehingga secara umum ya para investor ya atau orang yang mau melihat nilai sebuah perusahaan publik itu nilainya itu adalah market capitalization-nya itu. Jadi berapa jumlah saham yang beredar atau yang dimiliki oleh semua orang ya di perusahaan itu dikalikan nilai dari sahamnya gitu ya, dari sahamnya itu ya. Nilai saham pada saat itu ya. Nah, itulah nilainya dari perusahaan tersebut ya. Oke. Lalu kenapa sih sebetulnya kita harus tahu nilai perusahaan kita ya? Jadi pertama tentunya kalau kita mau mendirikan bisnis ya, ujung-ujungnya apa sih? Salah satunya adalah tentu kita ingin dapat profit ya. Tentu kita ada juga mungkin legasinya kita bisa membantu orang lain apapun alasannya. Tapi salah satunya saya yakin adalah nilai dari usaha kita itu sebetulnya berapa. Karena kalau kita tahu, nah kalau misalnya contohnya kalau kita punya 100% dari perusahaan yang nilainya misalnya katakanlah 100M, maka sebetulnya kita miliknya 100M berarti net worth-nya kita atau kekayaan kita berarti dari perusahaan itu adalah 100M. Kalau kita punya 50% dari saham yang nilainya 100M, berarti 50M itu adalah yang kita. Nilai asetnya kita, ya itu nilainya. Jadi aset tapi dalam bentuk nilai perusahaan gitu ya. Nah, perlu juga tentunya kita tahu ya nilai perusahaan ini kalau seandainya ya kita ingin mungkin investor atau calon partner kita mau masuk ke bisnis kita. Kita mau misalnya mengembangkan bisnis kita. Nah, pada saat kita mau berpartner atau mencari investor, ya tentunya harus tahu dulu kita ya berapa sih nilai perusahaan kita sehingga pada saat misalnya partner atau investor itu masuk ya nantinya ya, kita juga tahu berapa yang kita butuhkan dan berapa persen sebetulnya yang kita mau bagikan ke investor itu kalau mereka mau masuk sebagai pemegang saham ya. Ini bukan kita nggak cerita soal pinjaman ya. Itu beda ya. Ini kita cerita investor yang ingin masuk sebetulnya sebagai pemegang saham. Nah, juga tentunya kalau pada saat kita mau go public atau mau IPO, mau jual misalnya saham kita di pasar modal ya, maka perlu tentunya kita juga mengetahui ya tentunya nilai perusahaan kita. Nah, sekaligus juga sebetulnya kalau kita pantau perkembangan nilai perusahaan kita, maka kita juga tahu sebetulnya bisnis kita ini makin bagus atau makin tidak bagus gitu ya. Jadi nilainya, nilai dari aset perusahaan kita. Ya, aset itu artinya total nilai ya, total nilai perusahaan. Jadi itu adalah alasan-alasan yang secara umum ya yang bisa kita katakan kenapa kita harus tahu nilai perusahaan kita. Nah, saya kebetulan semalam waktu saya membuat presentasi ini untuk teman-teman, saya cek ya ke bursa efeknya di Amerika gitu ya semalam tanggal 17 Juli maka saya mendapatkan data seperti ini contoh saja ya yang besar-besar dulu saya kasih contoh gitu ya. Nah di dalam feednya Instagram saya tadi juga saya sampaikan ternyata 4 besar ya perusahaan yang paling bernilai di dunia semalam gitu ya karena tiap jam bisa berubah ini tiap hari juga bisa berubah ya.
kemarin tuh setahu saya minggu lalu tuh Amazon itu nomor 1 itu. Nah, ternyata semalam saya lihat lagi, wah ternyata disalip sama Apple. Ya. Apple itu nilainya 1,67 triliun. Ya, triliun dolar ya kita cerita. Jadi kalau mau rupiahnya kali aja 14.500 mungkin ya. Nah, kalau dilihat Microsoft nilainya 1,55 triliun, kalau Amazon 1,5 triliun. Nah, angka yang di bawah kalau Anda lihat ya, angka yang di bawah ya, yang di sini misalnya ya. Bentar, saya ambil. Oke. Kalau ini nilai ya, yang kalau kita yang namanya nilai perusahaan ya, berarti yang ini nih. 1,67T, 1,5T, 1,5. Dari mana saya dapat ini? Ini adalah nilai yang namanya market capitalization ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi nilai saham itu per sahamnya berapa, dikali jumlah saham yang sudah ada beredar, maka itulah nilainya ini. Pada semalam ini, tanggal 17 Juli, saya ambil datanya semalam. Jadi semalam Apple di planet ini, Apple ini paling berharga nih. Kemudian nomor 2 Microsoft, nomor 3 Amazon, kalau nggak salah nomor 4 itu Alphabet, Google. Ya. Nah, angka yang di bawah ini, kalau Anda lihat, ya 3 kali 5, 5 kali 5, 6,2 kali 5, saya ambil datanya 5 tahun. Ya, karena biasanya ya kalau kita mau menilai sebuah perusahaan itu, banyak kita melihat itu data-data 5 tahun ke depan, 5 tahun ke belakang. Gitu ya. Nah, kenapa saya ada 3 kali 5, 5 kali 5, ini maksudnya adalah artinya nilai Apple itu 1,67 triliun itu berarti meningkat 3 kali lipat dalam 5 tahun. Jadi kalau saya hitung nilai Apple itu 5 tahun yang lalu, ya, kemudian nilai yang sekarang, maka dia sudah naik 3 kali lipat. Ya. Sedangkan yang di sini, gitu ya, di Microsoft itu berarti 5 kali dalam 5 tahun dia sudah naik. Ya, nilainya. Sedangkan Amazon 6,2 kali dalam 5 tahun. Nah, itu intinya ya. Jadi nilai sekarang yang ini kalau dibandingkan dengan nilai tahun lalu, 5 tahun yang lalu, dia sudah naik 3 kali, Apple, Microsoft 5 kali, Amazon 6,2 kali. Nah, PE ini namanya price earning ratio namanya ya. Nanti Anda nggak usah pusing mendengar bahasa ini gitu ya. Tapi ini adalah sebetulnya salah satu cara kita melihat nilai dari sebuah bisnis itu. Jadi artinya berapa sih nilai dari 1,67T itu dibandingkan dengan net profit-nya mereka. Nah, di sini berarti 30 kali nih. Jadi artinya net profit-nya Apple itu ya semalam gitu ya, kalau dihitung itu kira-kira 1,67T ya dibagi 30 itu yang setahunnya. Ya, jadi dia 30 kali dikali dengan net profitnya itu nilainya 1,67T. Kalau ini 34 kali ya dari net profitnya itu menjadi ini. Kalau ini 143 kali. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau dilihat dari sini 3 ini ya, yang mana yang paling cepat pertumbuhannya dari 5 tahun? Amazon, ya 6 kali dia. Apple 5 kali, ya Apple 3 kali, Microsoft 5 kali. Tapi kalau dilihat dari sini, ya maka Amazon itu yang paling mahal stoknya atau nilainya. Karena dia 143 kali, ya. Jadi kalau PE ini tinggi, berarti nilai perusahaan itu mahal. Kalau PE ini rendah, berarti murah. Kan kira-kira gitu. Karena artinya apa? Berarti membutuhkan 143 tahun sebetulnya, ya. Kalau nilai net profit-nya itu sama, gitu ya, tidak berubah-ubah, untuk mencapai nilai 1,50T itu. Ini 34 kali, berarti 34 tahun. Ini 30 tahun, kira-kira kan gitu. Nah, jadi itu yang harus dilihat dari sini. Ya, Anda nggak usah pusing dulu, tapi nanti saya jelaskan. Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya,
ada BCA, ya, saya bandingkan. Kalau tadi itu adalah perusahaan yang di luar, saya bandingkan di perusahaan di dalam negeri, ya. Saya ambil aja. Semalam juga saya ambil datanya di stock market, gitu ya. BCA nilainya itu 754 triliun. BRI 382. Indofood CBP 108. Tapi kalau dilihat dan dibandingkan tahun lalu peningkatannya, BCA itu 2,5 kali naiknya, ya, nilainya selama 5 tahun. BRI cuma 1,5 kali, malah Indofood 0. Jadi tidak naik-naik dibandingkan 5 tahun yang lalu. Dilihat dari sisi price earning ratio, jadi rasio dari net profit-nya terhadap misalnya nilai perusahaan itu, ini 26 kali, berarti ini termasuk mahal dibandingkan dengan yang lain-lain. Karena bank BRI cuma 11 kali. Berarti yang lebih mahal adalah BCA. Ya, sedangkan BRI lebih murah dibandingkan ini. Indofood kalau perkaliannya mahal, ya, mahal ini dibandingkan dengan mungkin dengan industri sejenis. Tapi dia tidak berkembang dari sisi nilainya, ya, nilainya. Jadi kita tidak cerita soal omsetnya atau revenue-nya, nilainya yang tidak berkembang. Nah, Anda bisa bayangkan ya, kalau dari sisi aset, ya, mungkin BRI ini termasuk yang paling besar bank di Indonesia dibandingkan BCA. Ya. Tapi nilainya bisa BCA ini 2 kali lipat dari ini. Nah, jadi apa sih faktornya? Jadi nggak bisa hanya asetnya saja, tanahnya ada, ini segala macam. Oh, banyak. Lebih banyak BRI kalau soal itu. Soal aset-aset yang lain pasti lebih banyak BRI misalnya. Nah, jadi ini yang juga harus nanti kenapa itu bisa terjadi. Nah, itu yang saya akan cerita yang 10 faktor itu. Nah, saya cerita juga pengalaman saya pribadi ya. Ya, pada saat saya memimpin Sariusada, perusahaan TBK dulunya juga, sehingga datanya ada ya, sehingga tidak dibuat-buat gitu ya. Pada saat saya masuk bulan Mei tahun 2005, ya, salah satu tugasnya saya adalah memperbaiki bisnis itu, kemudian membuy out semuanya, gitu ya, menguasai semuanya. Pada saat saya masuk itu penilaian kita di market pada saat itu 4 triliun, ya. 4 triliun karena saham waktu itu sekitar 1.980, hampir Rp2.000 per sahamnya. Jumlah saham yang beredar sekitar 2 miliar waktu itu. Saya ingat sekali itu angkanya. Nah, sehingga cukup mahal sebetulnya untuk 4T itu. Cukup mahal. 40 kali soalnya. Ya, istilahnya PE-nya. Tahun 2005. Tapi karena saya merasa bahwa ini bisnis yang bagus, ya, dan juga kita dengan pemegang saham lain masih banyak yang bisa diperbaiki, ya akhirnya ya kita sepakat untuk terus memperbaiki bersama-sama tim, kita bangun gitu ya. Nah, pada saat tahun 2006, ya, waktu kami membuy out kembali ya beberapa pemegang saham ya, nilainya pada saat itu sudah naik menjadi 6,5 triliun. Dengan PI yang lebih rendah ya, karena kita sudah menaikkan ini, otomatis ininya juga lebih rendah. Nah, pada saat kita keluar dari bursa, ya, pada saat kita keluar bursa itu harus diumumkan itu nilainya berapa waktu itu. Ya, nilai per sahamnya kalau nggak salah waktu itu 6.550, sehingga nilainya sekitar 13T waktu itu. Dengan price earning waktu itu 26 kali. Mahal dalam kondisi seperti itu, waktu itu zaman itu mahal sekali. Ya, mahal sekali. Setelah saya keluar dari bursa, baru bulan November itulah kita deal dengan Danone di seluruh dunia, termasuk Sariusada, sehingga estimasi waktu itu adalah 20 triliun. Artinya kalau dilihat dari perkembangan 4 triliun pada saat kita di akhir 2007 itu, kita sudah meningkat 5 kali kurang dari 3 tahun. Sebetulnya dasar dari workshop saya Triple Value Your Business itu adalah sebetulnya pemegang saham saya berharap cukup 3 kali dalam 5 tahun. Ya. Ya, tapi saya bisa memberikan 5 kali kurang dari 3 tahun. Nah, itu perbedaannya, ya. Nah, saya kasih contoh, kalau tadi perusahaan-perusahaan besar, nah ini saya kasih contoh simulasi, ya, bagaimana cara kita melihat
sebuah nilai dari perusahaan. Nah, saya buat aja perusahaan baru saya namanya Janji Segar misalnya, ya. Karena banyak janji jiwa, segala macam jiwa, saya janji segar aja udah. Saya buat. Nah, misalnya saya mendirikan perusahaan namanya Janji Segar ini sudah jalan, misalnya 3 tahun, gitu ya. Modal yang saya store awalnya adalah 250 juta. Ya. Nah, waktu saya membuat PT itu, saya buat nilai dari sahamnya, ya nilai awalnya Rp1.000 per sahamnya. Sehingga karena modal store saya 250 juta, maka ada 250.000 saham yang beredar. Ya. Nah, saya, kebetulan nama saya Bang Ojik, gitu ya, memiliki saham 200.000 ya, dari 250.000. Sedangkan istrinya Bang Ojik 50.000. Ya, dia bagi 2 nih. Karena di PT harus ada 2 orang minimum tentunya pemegang saham. Nah, bisnis ini berkembang sebetulnya. Ya, dan perlu modal tambahan. Dilihat datanya penjualan tumbuh 3 tahun itu sampai 500%. Luar biasa. Sehingga penjualan sekarang, misalnya, ini kasarnya aja saya bilang, 12M setahun. Berarti sekitar 1M sebulan. Nah, net profitnya saya itu sekitar 20%. Misalnya, ya, saya ambil aja. Ya. Sehingga net profit saya setahun, ya, sebetulnya 2,4M setahun. Potensinya bagus untuk masa depan, karena ini minuman Janji Segar ini adalah kategori minuman sehat probiotik. Nah, karena zaman COVID ini banyak orang yang mencari minuman yang segar, enak, ya, tetapi bisa membantu memperkuat imun sistem kita, daya tahan tubuh. Maka saya berasa potensinya sangat bagus ke depannya. Sehingga kalau dilihat dari misalnya karena net profitnya 2,4 miliar setahun, kalau misalnya ya investor itu menilai ya kira-kira 10 kali net profit itu nilai dari perusahaan ini, ya maka berarti PI rasionya 10 tadi itu. Ya, kalau ini PI rasionya berarti 10 kali, ya. Nah, artinya nilai Janji Segar itu 24M. Nah, kalau dana yang saya butuhkan itu adalah 6M, ya, maka nilai 6M investor saya itu masuk, itu sebetulnya dia adalah pemegang 25% dari Janji Segarnya saya itu. Itu kan kira-kira gitu. Nah, artinya apa? Bayangkan kalau Janji Segar ini bisa kita naikkan nilainya bukan 24M ya, tapi misalnya menjadi 48M. Kalau kita butuh 6M, maka sebetulnya hanya 12,5% yang kita berikan kepada calon investornya. Jadi nilai 6M itu semakin kecil ya karena nilai perusahaan kita semakin besar kan itu ya. Kalau kita membutuhkan investor. Kalau kita mau IPO sama aja juga begitu. Ya, ini contoh yang kasar-kasar aja dulu saya kasih. Jadi yang simpel-simpelnya dulu saya berikan ya. Oke. Nah, makanya di dalam kalau kita bayangkan tadi ya tadi saya kembali dulu ya ke sini ya Amazon ya. Kalau Amazon itu 1,5 triliun itu adalah nilainya kemarin. Setahu saya kemarin itu Jeff Bezos itu kan adalah orang terkaya di dunia. Kalau nggak salah itu kekayaannya menurut Forbes itu sekitar 170 miliar ya. Artinya apa? 170 miliar itu dibandingkan dengan 1,5 triliun, ya, itu nggak sampai 10%, ya kan ya? Benar nggak ya? 170, ya. Jadi artinya apa? Kalaupun misalnya kalau Jeff Bezos itu hanya punya 10% dari Amazon, berarti dia punya 150 miliar kekayaannya. Dia menjadi orang nomor 1. Berarti sekarang ini mungkin dia masih punya sekitar 10 sampai mungkin 12%.
dari Amazon. Dia nggak perlu punya 100%. Ya, tapi nilainya kecil. Dia cukup perlu mungkin cuma 5%, ya, tapi nilai perusahaannya mungkin 2 triliun dolar gitu. Tetap dia akan jadi orang terkaya di dunia gitu. Nah, dibandingkan misalnya kita punya 100%, tapi nilai perusahaan kita cuma 1 M. Kan itu ya. Jadi itu contohnya bagaimana caranya kita melihat juga dari sisi nilainya. Oke. Lalu tentunya saya mau share kembali ya apa yang saya sampaikan beberapa kali forum gitu ya. Bahwa untuk meningkatkan nilai dari total nilai dari perusahaan itu tidak hanya satu faktor yang menentukan ya. Jadi faktor industri dan kategorinya sendiri itu saja sudah menaikkan nilai tanpa yang lain-lain. Contohnya apa tadi itu? Nih. Ya. Kalau dilihat sekarang ini perusahaan 5 besar dunia yang termahal, kategorinya apa? Kategorinya teknologi ya, di sekitar itu. Jadi kalau kita lihat kategori bisnis kita yang kita pilih saja, itu saja sudah bisa membuat nilainya berbeda. Belum kita utak-atik yang lain gitu. Hanya pemilihan kategori gitu. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh ya. Nah, kita kembali ya. Kategori yang mana sih yang bagus? Nah, itu tentunya ada caranya kita melihatnya. Nah, yang kedua, yang paling sering banyak orang salah kaprah, itu dia berpikir hanya growth pertumbuhan saja yang bisa membuat dinilai orang itu bisnisnya bagus. Padahal bukan itu. Itu yang namanya saya bilang sustainable sales growth. Artinya pertumbuhan sales ya, tapi yang stabil tumbuh. Nah, bukan stabil tidak tumbuh, tapi stabil tumbuh. Jadi tumbuhnya itu nggak kayak yoyo gitu, ya. Kalau bisnis Anda kayak yoyo, jadi banyak sekali misalnya baru pembukaan, wah kan banyak tuh itu outlet buka, ya, wah langsung melejit gitu ya. Sebulan melejit, 2 bulan melejit, 3 bulan melejit, bulan kelima langsung drop. Nah, lalu drop misalnya bulan pertama melejit 1 M sebulan, wah. Bulan kedua 2 M, bulan ketiga 3 M. Tapi bulan keempat langsung terjun bebas ke 500 juta. Nah setelah itu selama 2 tahun 500 juta. Sebetulnya yang betul-betul nilainya itu 500 juta. Itu yang betul-betul tren yang sebenarnya. Jadi di awal-awal itu mungkin tidak. Nah makanya ada caranya kita melihat yang sustainable sales growth itu seperti apa. Lalu yang kedua, juga ada market share yang dipertimbangkan oleh para investor, ya, para ini dan segala macamnya. Dilihat dari market share-nya apa, ya. Market share besar belum tentu juga harus bernilai gitu. Kalau dari sisi iPhone misalnya ya, dibandingkan dengan Samsung, dengan Huawei mungkin kalah, ya, Apple, gitu ya. Tetapi ya dari sisi nilai bisnisnya beda banget gitu ya. Jadi market share itu penting, tetapi ada caranya juga yang kita lihat.